Markus mendapat surat pemecatan pada hari Senin. Pada Jumat malam, dia mengemudi menembus badai salju untuk menyelamatkan wanita yang menandatangani surat itu. Tidak ada yang memintanya. Tidak ada yang akan menyalahkannya jika dia tidak melakukannya. Markus Johnson punya 1000 alasan untuk membiarkan ponselnya berdering habis, menyelimuti putrinya lebih rapat, dan kembali tidur. Tapi dia tidak melakukannya. Dan apa yang terjadi setelah itu, di dalam badai, di dalam rumah itu, di dalam ruang rapat Dewan Direksi, akan mengubah segalanya yang kau kira kau tahu tentang kekuatan, martabat, dan apa artinya benar-benar menjadi seorang pria. Surat pemutusan kerja itu masih tergeletak di meja dapur. Markus belum membuangnya. Mungkin karena membuangnya berarti menerima kenyataan itu. Setelah 4 tahun, 4 tahun pagi yang panjang, malam yang larut, menggantikan shift orang lain, membimbing karyawan baru, tanpa sekalipun absen sakit, semuanya berakhir dengan selembar kertas yang diselipkan di bawah pintu kantornya pada Senin pagi. Karena restrukturisasi perusahaan, posisinya dihapus efektif segera. Tidak ada rapat, tidak ada percakapan, tidak ada peringatan. Hanya selembar kertas dan kotak kardus untuk barang-barang mejanya. Dia pulang hari itu dalam keheningan total. Ketika sampai di rumah, putrinya, Amara, sedang duduk di meja dapur menggambar gajah ungu memegang balon untuk tugas kelas 2. Gadis kecil itu menatapnya dengan mata coklat besar dan berkata, "Ayah pulang cepat. Ada kabar baik?" Markus menatap putrinya yang berusia 7 tahun itu, dan dia tersenyum. "Iya, sayang," katanya, "sesuatu yang baik. Ayah bisa makan malam bersamamu malam ini." Dia baru menangis setelah Amara tidur. Itu 6 hari yang lalu. Malam ini, Markus duduk di sofa pukul 11:30, membuka lowongan kerja di laptopnya sementara angin menghantam jendela seperti punya dendam pribadi. Badai telah membangun sejak siang, yang oleh aplikasi cuaca disebut sebagai peristiwa musim dingin bersejarah. Amara tidur pulas di kamarnya, ditemani suara mesin White Nose. Anak itu tidur melewati apa saja. Guntur, pertengkaran tetangga, kepanikan diam-diam ayahnya soal uang. Dia tidur damai, sepenuhnya yakin bahwa saat bangun nanti semuanya akan baik-baik saja karena ayahnya selalu memastikan semuanya baik-baik saja. Lalu ponselnya bergetar, nomor tak dikenal. Hampir saja dia tidak mengangkatnya. Tengah malam, di tengah badai, nomor tak dikenal hampir pasti spam. Tapi ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Dia menjawab, "Hello." Hening, lalu suara statis, lalu suara tipis, tegang, nyaris tak bisa bertahan. "Marcus." Dia langsung duduk tegak. Dia kenal suara itu. Selama 4 tahun suara itu adalah suara yang mengakhiri rapat, memberi arahan, menetapkan kebijakan perusahaan dengan ketenangan yang tak menyisakan ruang untuk bantahan. Itu suara Victoria Charter, mantan bosnya, mantan CEO-nya, wanita yang tanda tangannya ada di surat yang masih tergeletak di meja dapurnya. "Mobilku keluar jalur," katanya, suaranya patah-patah. "Aku di Route 9, lewat jembatan layang Millbrook. Aku tergelincir ke selokan dan tidak bisa keluar, dan ponselku hampir mati, dan aku tidak punya." Suaranya pecah, benar-benar pecah. Victoria Charter, yang selama 4 tahun tak pernah sekalipun terlihat goyah, terdengar benar-benar ketakutan. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk dihubungi." Markus diam selama 2 detik. "Kamu terluka?" tanyanya. "Tidak, aku kedinginan. Pemanasnya mati dan aku tidak pakai mantel." "Aku tahu jembatan layang itu," katanya sambil berdiri. "Tetap di dalam mobil. Nyalakan lampu hazard. Jangan coba jalan kemana-mana." "Markus, kamu tidak harus. Aku akan ke sana." Dia mengulanginya, datar dan sederhana, seolah itu bukan keputusan, hanya fakta. Dia menutup telepon. Dia berdiri sejenak di ruang tamu, menyadari apa yang akan dilakukannya. Mengemudi menembus badai salju bersejarah tengah malam untuk menyelamatkan wanita yang memecatnya seminggu lalu. Dia berjalan ke kamar Amara, membuka pintu sedikit, memandanginya sekitar 10 detik. Lalu dia mengambil mantel terberatnya, sepatu botnya, sarung tangannya, dan kotak darurat dari garasi, kabel jumper, suar jalan, selimut, senter besar. Dia mengirim pesan ke tetangganya, Nyonya Patterson, yang punya kunci rumah dan mengenal Amara dengan baik. "Darurat,
Harus keluar sebentar. Amara sedang tidur. Bisa siap kalau dia bangun? Balasannya datang kurang dari semenit. Pergi saja, aku akan dengarkan. Dia tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu jauh. Karena kalau berpikir terlalu jauh, dia mungkin mulai menimbang alasan untuk tinggal di rumah, dan alasan-alasan itu banyak dan bagus. Jadi dia tidak berpikir, dia hanya mengemudi. Route 9 Seburek yang dia bayangkan. Jalan itu lembar putih. Truknya, F-150 tahun 2017 yang dirawatnya dengan hampir religius, menanganinya lebih baik dari kebanyakan kendaraan, tapi tetap saja lambat. Hati-hati, lampu depan hanya menembus sekitar 10 meter tembok salju yang jatuh. Dia hampir melewatkannya. Lampu hazard nyaris tak terlihat lewat salju. Tapi dia menemukannya. Mobil sedan hitam mewah, bagian belakangnya tergelincir ke selokan di sisi jalan. Dia mengetuk kaca jendela pengemudi. Wajah Victoria Charter muncul di baliknya. Terlepas dari semua kenangan CEO yang biasa dia kenakan, hanya seorang wanita 25 tahun yang benar-benar ketakutan. Bisa jalan? Tanya Markus. Ya, kalau begitu ayo cepat. Makin parah? Dia keluar, mengenakan blazer di tengah badai seperti ini, sepatu hak tinggi yang langsung tenggelam di salju. Markus menangkap lengannya, menuntunnya ke truk, mengambil tas Victoria dari mobilnya, memasang suar jalan di belakang kendaraan itu, lalu kembali mengemudi. Mereka tidak bicara selama hampir semenit. Pemanas mulai mengisi kabin dengan kehangatan. Kamu datang, akhirnya Victoria berkata. Kamu menelepon, jawab Markus. Hening lagi, aku tidak yakin kamu akan datang, katanya pelan. Aku hampir menutup telepon sebelum kamu jawab. Aku kira, dia berhenti. Kamu kira PA? Aku kira kamu mungkin tidak akan datang. Aku tidak akan menyalahkanmu. Markus tetap menatap jalan. Aku datang bukan karena aku tidak menyalahkanmu. Aku datang karena kamu butuh bantuan. Victoria menoleh menatapnya langsung untuk pertama kali. Markus, katanya. Aku minta maaf. Dia tidak langsung menjawab, membiarkan kata-kata itu mengisi ruang yang layak mereka dapatkan. Kita bisa bicarakan semua itu nanti, katanya akhirnya. Sekarang aku perlu kamu fokus untuk menghangatkan diri. Rumahnya 15 menit dalam kondisi normal. Malam itu butuh 35 menit. Ketika mereka tiba, salju telah memburuk menjadi badai putih total. Radio mengumumkan Route 9 ditutup polisi negara bagian. Apapun yang terjadi, Victoria tidak akan pergi kemana-mana malam itu. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana dalam kondisi ini, kata Markus. Aku punya kamar tamu, tidak mewah, tapi hangat dan ada tempat tidur. Victoria menatap rumah itu, kecil, terawat, karangan bunga Natal masih tergantung di pintu, cahaya lembut dari tirai ruang tamu. Aku tidak mau merepotkan, katanya. Agak terlambat untuk pembicaraan itu, kata Markus, hampir tersenyum. Ayo masuk. Di dalam, rumah itu hangat dan sunyi. Markus menggantung mantelnya, meletakkan kotak darurat, lalu pergi ke dapur menyalakan air untuk teh. Victoria berdiri di ambang pintu, memandangi sekeliling dengan ekspresi yang tak bisa dia baca sepenuhnya. Bukan jijik, tapi sesuatu seperti rasa lapar, seperti melihat sesuatu yang dia kenali dari jarak yang sangat jauh. Gambar-gambar anak di kulkas, buku perpustakaan di meja kopi, sepasang sepatu bot salju merah muda kecil di dekat pintu, bukti di mana-mana sebuah kehidupan yang dibangun dengan hati-hati dan penuh cinta. Duduk, kata Markus dari dapur. Aku buat teh. Dia membawakan secangkir chamomile dengan madu, hal yang sama yang dia buat untuk Amara saat harinya berat, lalu kembali dengan selimut fleja bergambar dinosaurus kartun yang diberikannya tanpa komentar. Victoria Charter, CEO perusahaan senilai $300 juta, membungkus dirinya dengan selimut dinosaurus dan memegang tehnya dengan kedua tangan. Markus, katanya, kenapa kamu melakukan ini? Aku memecatmu seminggu lalu. Markus menatapnya lama. Karena itu hal yang benar untuk dilakukan, katanya. Dan karena putriku sedang tidur di lorong itu, dan dia akan tahu bagaimana aku menangani malam ini. Mungkin tidak malam ini, mungkin tidak untuk bertahun-tahun, tapi dia akan tahu suatu hari nanti. Dan aku ingin menjadi pria seperti yang dia temukan nanti. Victoria menatapnya. Dia tidak menangis,
tapi hampir. Terima kasih, katanya sebelum pintu kamar tamu ditutup, dan itu terdengar seperti sesuatu yang berharga. Markus bangun pukul 5.47, seperti biasa. Dia mendengar Victoria sudah bergerak di kamar tamu. Dia mulai membuat kopi dan sarapan dengan efisiensi tenang seorang pria yang sudah bertahun-tahun memasak sendirian. Victoria muncul di ambang dapur mengenakan hoodie Howard University miliknya yang kebesaran, rambutnya lepas, terlihat lebih muda, dan juga sangat tidak yakin, seperti masuk ruangan yang aturannya tidak dia ketahui. Kopi hampir jadi, kata Markus. Mau bagaimana? Haidem. Jawaban bagus. Mereka bicara singkat, jalanan masih ditutup, mobilnya perlu diderek, dia kenal seseorang. Kamu kenal sopir truk derek? Tanya Victoria. Aku kenal banyak orang, jawab Markus sambil memecahkan telur ke wajan. Begitulah kalau kamu tinggal seumur hidup di suatu tempat dan benar-benar bicara dengan tetanggamu. Berapa lama kamu melakukan ini sendirian? Tanya Victoria. Semuanya. Ibunya Amara pergi saat dia berusia 14 bulan, jadi hampir 6 tahun. Aku turut prihatin. Jangan, kami baik-baik saja. Dia hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Victoria menatap telurnya seperti sesuatu yang perlu dipelajari sebelum dimakan. Aku tidak memasak, katanya pelan. Aku punya layanan antar makanan. Aku kerja 14 jam sehari. Tidak ada waktu. Kamu punya waktu, kata Markus hati-hati. Kamu membuat pilihan berbeda soal itu. Victoria menatapnya, tidak tersinggung, lebih seperti mencoba memutuskan apakah dia benar. Itu adil, katanya. Lalu terdengar suara dari lorong. Amara, 7 tahun, piyama ungu, kaos kaki tas pasang, memegang beruangnya, Gerald. Dia berhenti melihat orang asing di meja dapurnya. Kata Amara. Hei, jawab Victoria, dan sesuatu dalam suaranya melembut. Aku Amara. Aku Victoria. Amara mempertimbangkan ini. Rambutmu bagus, keriting seperti punyaku. Dia melihat ke Markus. Ayah, Victoria menginap di sini. Iya, ada badai dan dia tidak bisa pulang. Amara mengangguk sekali, lalu duduk di kursinya. Mau telur? Ayah bikin telur enak. Dan Victoria Charter, yang bernegosiasi kontrak jutaan dolar tanpa berkedip, menatap gadis kecil yang menawarkan berbagi sarapan, dan merasakan sesuatu yang bergerak terlalu cepat di dadanya untuk dia pahami. Aku mau, katanya. 40 menit kemudian, Amara memutuskan Victoria harus melihat semua gambarnya. Dia menjelaskan setiap gambar dengan penuh kesungguhan. Kuda bernama Franklin, rumah mereka di musim panas, Gerald sebagai pahlawan super yang bisa berubah jadi hewan apa saja kecuali ikan, karena dia tidak suka air. Pahlawan super punya aturan. Kata Amara seolah itu jelas. Markus mencuci piring sambil mendengarkan, merasakan sesuatu yang rumit dan tidak sepenuhnya nyaman, keanehan menyaksikan putrinya berinteraksi dengan wanita yang menghancurkan mata pencahariannya, tanpa kategori yang cocok untuk apa yang dia saksikan. Ketika Amara pergi berpakaian, Victoria menatap Markus di wastafel. Kenapa kamu masukkan namaku ke daftar itu? Tanya Markus pelan, tanpa amarah, tapi perlu dikatakan. Victoria tidak berpaling. Karena Dewan Direksi minta pemotongan 10% di setiap departemen. Aku punya waktu 72 jam untuk membuat daftar. Aku pakai rasio gaji terhadap hasil kerja. Dan dia berhenti, memulai lagi. Aku bilang pada diriku sendiri itu cuma matematika. Aku bilang itu tidak personal. Itu personal bagiku, kata Markus. Aku tahu, katanya segera, tidak defensif. Aku tahu sekarang. Kupikir aku sudah tahu waktu itu juga, dan hanya meyakinkan diri bahwa angka-angka tidak peduli. Dia menunduk. Itu kegagalan kepemimpinan dan kegagalan kemanusiaan dasar. Dan aku minta maaf. Aku belum siap bilang tidak apa-apa, kata Markus, karena memang tidak, tapi aku dengar kamu. Jam 9, matahari mulai menembus awan. Amara memutuskan salju di halaman depan adalah keadaan darurat yang perlu ditangani, dan menuntut Victoria ikut keluar. Aku tidak punya sepatu bot, kata Victoria. Ayah punya cadangan, kata Amara dengan penuh percaya diri. 5 menit kemudian, Victoria Charter berdiri di halaman depan Markus Johnson,
memakai sepatu bot kerja lamanya yang diganjal 2 pasang kaos kaki, sambil Amara menjelaskan dengan penuh otoritas persyaratan struktural manusia salju yang layak. Bagian bawahnya harus besar. Kalau tidak besar, semuanya jatuh. Aku belajar itu dengan cara yang menyakitkan. Apa yang terjadi? Tanya Victoria. Jatuh menimpa Gerald. Dia baik-baik saja, tapi itu sangat menakutkan. Victoria berjongkok di salju dan mulai menggulung salju bersama Amara. Telepon dari bengkel Derek datang jam 11:04. Mobilnya sudah bisa diambil. Tapi ketika Markus memberitahunya, Victoria masih berjongkok di salju bersama Amara, memperdebatkan apakah manusia salju itu butuh shell. Aku tidak mau pergi, kata Victoria pelan, hampir pada dirinya sendiri. Kalau Bejjenggan, kata Mars sederhana, kita bisa makan siang. Victoria menatap Markus. Ada pertanyaan di wajahnya yang tidak diucapkan. Kita bisa makan siang, kata Markus. Saat itulah ponselnya bergetar seperti batu yang dilempar ke kaca. Pesan dari Derek Haynes, wakil presiden operasional. Salah satu orang yang duduk di ruangan saat departemen Markus dihabisi. Lihat foto di chat internal, Markus. Kamu harus tahu orang-orang membicarakannya. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Victoria semalam? Markus membaca pesan itu 3 kali. Dadanya diam. Foto, chat internal. Orang-orang membicarakannya. Dia menatap Victoria, masih berjongkok di salju bersama Amara, tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan sekarang. Sesuatu sudah berubah. Sesuatu sudah bergerak. Dia tidak langsung menunjukkan pesan itu pada Victoria. Tidak selagi Amara masih di halaman. Tidak selagi makan siang dibuat, roti keju panggang dan sup tomat, makanan yang tidak butuh instruksi. Telepon dari bengkel datang jam 12:43. Mobilnya siap diambil. Markus menaruh ponselnya di meja. Layar menghadap ke atas, memperlihatkan pesan Derek. Victoria membacanya. 2 kali, perubahan di wajahnya tidak dramatis. Tapi Markus tahu apa yang dia lihat. Bukan panik, tapi pengenalan. Seolah dia sudah menunggu sesuatu seperti ini. Derek Haynes, katanya datar. Dia sudah 8 bulan memposisikan diri untuk jabatanku. Dia butuh alasan. Sekarang dia punya foto. Foto apa persisnya? Tanya Markus. Seseorang di perusahaan punya akses ke kamera keamanan tetanggamu, atau seseorang melihat mobilku setengah terkubur di selokan. Yang penting, ada gambar mobilku di jalan masuk rumahmu, dan sudah beredar di internal. Malam ini mereka akan punya narasi. Dan narasinya bukan tentang badai atau penyelamatan atau kebaikan manusia dasar. Apa isinya? Tentang hubungan tidak pantas antara CEO dan karyawan yang dipecat. Akan dibingkai sebagai alasan kenapa restrukturisasi dirancang seperti itu. Akan dipakai untuk mempertanyakan penilaianku, integritasku, kelayakanku memimpin perusahaan. Mereka akan memanfaatkanku, kata Markus, bukan pertanyaan. Mereka sudah memanfaatkanmu, kata Victoria. Dia menjelaskan rencana Derek, rapat dewan darurat, foto-foto, tuduhan, kemungkinan pemberhentian sementara Victoria, restrukturisasi yang dipercepat, 2 kali lipat pemutusan kerja yang selama ini dia tahan. Jadi ini bukan tentang kau dan aku? Tanya Markus. Biarkan, kita hanya cerita yang nyaman. Yang sebenarnya soal kendali perusahaan dan kontrak $1.4 miliar yang ingin Derek restrukturisasi di sekitar jaringannya sendiri. Markus berpikir sejenak. Kamu harus mendahului ini, katanya. Jangan bereaksi. Ambil kendali. Panggil rapat dewan sebelum dia. Kamu yang tetapkan agenda. Kamu ceritakan kebenaran. Semuanya, persis seperti yang terjadi, sebelum dia sempat menceritakan versinya. Kebenaran, ulang Victoria, menguji beratnya. Semuanya. Dan kamu bawa aku, kata Markus. Karena begitu aku jadi misteri, aku jadi masalah. Begitu aku jadi orang di ruangan itu yang menceritakan persis apa yang terjadi, aku hanya pria yang melakukan hal baik di tengah badai salju. Kamu mau melakukan itu? Tanya Victoria. Kenapa? Karena itu hal yang benar, kata Markus. Dan karena putriku tidak hidup di dunia di mana pengecut menang. Tidak jika aku bisa mencegahnya. Aku akan buat panggilannya, kata Victoria. Jam 1,
Hal-hal bergerak cepat. Victoria menelepon Sandra Park, penasihat hukum perusahaan, yang mendengarkan tanpa menyela lalu berkata, "Panggil rapat besok jam 8 pagi. Aku siapkan pernyataan malam ini." Lalu dia menelepon Howard Reeves, ketua Dewan Direksi, mantan hakim banding berusia 71 tahun. Setelah mendengar semuanya, dia bertanya, "Apakah cerita yang baru kamu ceritakan itu benar?" "Ya," jawab Victoria. "Semuanya." "Kalau begitu kamu tidak punya masalah, Victoria," katanya. "Kamu punya kesempatan. Jangan disia-siakan." Panggilan ketiga untuk Derek Haines sendiri. Marcus Maniacs dan Victoria menelepon, "Tenang Penu. Aku panggil rapat dewan besok pagi jam 8. Aku sudah bicara dengan Howard. Agendanya milikku. Kupikir kamu harus dengar langsung dariku." Keheningan sedikit terlalu lama dari sisi Derek. "Aku tidak yakin aku paham." "Kamu paham," kata Victoria. "Sampai besok, Derek." Dia menutup telepon. "Bagaimana rasanya?" tanya Marcus. Victoria berpikir serius. "Seperti hal paling jujur yang kulakukan dalam waktu lama," katanya. Marcus mengangguk sekali. "Itu perasaan yang benar." Malam ITU, Victoria menerima tawaran menginap pada malam lagi di Ripida, pulang ke apartemen kosong. Marcus memasak makan malam sungguhan, ayam, nasi, sayuran panggang. Setelah Amara dimandikan dan tidur dengan Gerald dan mesin white noise, mereka duduk di ruang tamu. "Dia luar biasa," kata Victoria tentang Amara. "Aku tahu," kata Marcus. "Apakah selalu terasa alami seperti ini, melakukannya sendirian?" "Tidak. Tahun pertama tidak. Tahun pertama adalah bertahan hidup." "Kamu tidak pernah berpikir tentang..." Victoria berhenti sendiri. "Tentang apa?" "Tentang memilih sesuatu yang lebih mudah." "Dia putriku," kata Marcus. "Tidak ada yang lebih mudah. Hanya ada dia." Victoria diam lama. "Aku sudah berlari sejak umur 19, katanya akhirnya. "Dari magang ke promosi ke perusahaan. Aku membangun semua ini karena kupikir, kalau aku sampai ke puncak, akan ada sesuatu di sana." "Apa yang kamu temukan sebagai gantinya?" tanya Marcus. "Banyak ruangan kosong," katanya, "dan telepon yang berdering sepanjang hari tapi tidak pernah dengan panggilan yang tepat." "Kamu tahu apa yang menarik tentangmu?" kata Marcus. "Kamu berumur 25 tahun tapi beroperasi seperti orang yang sudah 30 tahun melakukan ini dan sudah memutuskan siapa dirinya. Tapi kamu belum. Kamu masih membangun. Kamu hanya lupa memeriksa untuk apa kamu membangunnya." Pukul 9.47, ponsel Marcus berdering dari nomor tak dikenal. Seorang wartawan dari City Business Journal mengaku sedang mengerjakan berita tentang ketegangan internal di Charter Technologies dan namanya muncul di beberapa komunikasi. "Ada komunikasi apa?" tanya Marcus. "Pesan internal dari pimpinan Charter Technologies. Tangkapan layar yang berisi bahasa tajam soal pemecatanmu dan lebih baru lagi, soal kejadian semalam." Marcus berjanji akan menelepon balik dalam 20 menit. Dia memberitahu Victoria, "Ada yang bocorkan komunikasi internal ke pers," katanya. Victoria segera menelepon Sandra. "Kita tidak menanggapi wartawan itu malam ini," kata Sandra. "Kita hadapi dewan jam 8 pagi seperti rencana, sebelum apapun terbit." "Kalau terbit duluan?" tanya Marcus. "Kalau begitu kita hadapi itu," kata Victoria. "Tapi kita tidak mengubah rencana, karena rencananya adalah kebenaran, dan kebenaran tidak perlu bergerak berdasarkan apa yang dilakukan kebohongan." Marcus pergi tidur jam 10, tapi sebelum itu Victoria berkata, "Apapun yang terjadi besok, aku akan pastikan namamu keluar dari ini bersih. Aku tidak peduli berapa harganya bagiku." "Aku tidak khawatir soal namaku," kata Marcus. "Namaku baik-baik saja. Namaku tidur nyenyak malam hari dan bercermin di pagi hari." "Bagaimana kamu bisa yakin itu tentang dirimu sendiri, di dunia yang memberimu banyak alasan untuk tidak yakin?" tanya Victoria. "Karena aku punya anak 7 tahun yang mengawasi," kata Marcus, "setiap hari. Dan dia percaya semua yang kulakukan itu benar, jadi aku tidak bisa membiarkannya salah." Marcus bangun jam 5:15. Victoria sudah bersiap-siap di kamar tamu, memakai kembali pakaian blazer dan celana kerjanya. Sudah disetrika,
Dia menemukan setrika Markus semalaman tanpa bertanya. Pakai jas gelap, saran Victoria. Mereka akan cari alasan untuk mengabaikanmu. Sinyal visual penting. Aku tahu cara masuk ruangan, Victoria, kata Markus. Aku tahu, katanya. Maaf, kebiasaan lama. Amara bangun jam 6.34, menerima kabar bahwa ayahnya ada rapat penting dengan tenang. Dia memeluk Markus di pintu. Kamu akan baik-baik saja, bisiknya. Selalu, sayang, janji. Lalu dia menoleh ke Victoria. Victoria, Gerald bilang semoga berhasil. Dia percaya sama kamu. Kedenangan Victoria yang tersusun rapi retak sedikit. Bilang ke Gerald terima kasih. Katanya, suaranya nyaris goyah. Itu berarti banyak. Mereka berangkat jam 7.10. Di perjalanan, ponsel Victoria bergetar. Berita Business Journal sudah terbit. Judulnya, CEO Charter Teknologi habiskan malam dengan karyawan yang dipecat, munculkan pertanyaan tata kelola. Kata, dipecat, menghantam Markus seperti tamparan, dirancang untuk mereduksinya jadi objek dalam kalimat, bukan subjek. Apakah ini mengubah apa yang akan kita lakukan? Tanya Markus. Tidak, kata Victoria. Kalau begitu tidak penting sekarang. Gedung Charter Teknologies, menara kaca 11 lantai. Markus masuk sebagai tamu hari ini, harus mendaftar, mengambil lencana. Terry, penjaga keamanan yang sudah mengenalnya 3 tahun, berkata pelan, senang melihatmu, Pak Johnson. Senang melihatmu juga, Terry, jawab Markus. Ruang rapat dewan di lantai 8 sudah terisi jam 7.57. Howard Reeves di Kepler meja. Sandra Park di sampingnya dengan catatan hukum. Derek Haynes sudah ada di sana, tenang, mengenakan jas navy, dengan ekspresi keprihatinan yang terlatih. Ketika Victoria dan Markus masuk bersama, mata Derek langsung ke Markus, dan sesuatu terjadi di sana. Kalkulasi ulang. Dia tidak menyangka Markus akan hadir. Howard, aku tidak sadar kita mengundang mantan karyawan kerapat dewan, kata Derek. Pak Johnson di sini atas undanganku, kata Victoria, sebagai saksi langsung peristiwa yang dibahas. Ini sangat tidak lazim, kata Derek. Begitu juga menyebarkan foto yang belum diverifikasi lewat kanal internal perusahaan untuk merongrong CEO yang sedang menjabat, kata Howard tanpa emosi berlebih. Duduk, Derek. Derek, duduk. Victoria berdiri dan menceritakan semuanya tanpa naskah. Badai Rabu malam, pemanas yang rusak, ponsel yang hampir mati. Keputusannya menelepon Markus bukan karena kehabisan pilihan lain tapi karena dalam dinginnya realitas selokan itu dia jujur pada dirinya sendiri. Mungkin untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Tentang siapa yang sebenarnya dia percaya. Perjalanan yang dilakukan Markus lewat badai tanpa diminta imbalan apapun. Kamar tamu, sarapan, putrinya, gambar-gambarnya, manusia salju, syal biru, semuanya, tanpa poles. Aku memecat pria ini seminggu sebelum dia mengemudi menembus badai salju untuk menyelamatkan hidupku. Katanya, aku memecatnya karena spreset menyuruhku. Dan aku membiarkan diriku percaya itu alasan yang cukup. Padahal tidak. Ruangan hening total. Derek mencoba menyerang. Itu cerita yang menyentuh. Victoria, katanya, suaranya hangat dan palsu. Tapi Dewan harus mempertimbangkan realitas bahwa CEO yang melakukan penilaian pribadi semacam ini menginap di rumah karyawan yang diberhentikan, merepresentasikan kelalaian serius dalam Derek. Markus bicara untuk pertama kali. Seluruh ruangan menoleh. Kamu mengirimiku pesan kemarin pagi. Kamu tanya apa yang terjadi antara aku dan Victoria semalam. Kamu bilang orang-orang membicarakannya. Dia berhenti. Saat itu, foto-foto itu baru beredar internal kurang dari 4 jam. Hanya orang dengan sumber daya dan kontak jauh melampaui gosip biasa yang bisa mengakses rekaman keamanan dari jalanku. Jida, jadi aku punya pertanyaan untukmu. Sudah berapa lama kamu mengawasi Victoria? Ruangan sunyi sekali. Sandra Park mengeluarkan map. Aku ingin menyerahkan sesuatu untuk ditinjau Dewan, katanya. Ini komunikasi yang disupport pagi ini dari 3 akun email internal, mendokumentasikan upaya terkoordinasi sejak sekitar 9 bulan lalu untuk mengumpulkan catatan pergerakan pribadi Victoria, termasuk pemasangan aplikasi pemantau. Di perangkap perusahaan yang terdaftar di seseorang di Departemen Derek Haynes.
Ruangan meledak dalam percakapan. Howard mengangkat tangan meminta ketertiban. Derek, katanya, aku ingin kamu tunggu di luar sementara Dewan meninjau dokumen ini. Derek berdiri, menatap Victoria, menatap Markus, lalu berjalan keluar tanpa kata lagi. 15 menit kemudian, Howard memanggil mereka kembali. Dewan menerima pengunduran diri Derek Haynes efektif segera, kata Howard. Dewan juga ingin secara resmi mengakui bahwa peristiwa malam Jumat itu, sebagaimana kalian ceritakan, tidak melanggar standar profesional atau etika apapun. Justru sebaliknya, itu tindakan kebaikan manusia yang sederhana dalam situasi sulit. Kami bersyukur kalian menceritakannya langsung pada kami. Victoria kemudian meminta untuk mengangkat satu hal lagi, meninjau ulang setiap posisi yang dihapus dalam restrukturisasi, dimulai dari posisi Markus, meminta pemulihan penuh dengan penyesuaian gaji dan pembayaran retroaktif. Swardawan Bullet setuju. Selamat datang kembali, Pak Johnson, kata Howard. Markus hanya mengangguk. Terima kasih, Pak. Dia baru membiarkan dirinya bernapas lega ketika sudah sendirian di truknya di parkiran. Dia menjemput Amara jam 10:15. Dia berlari penuh kecepatan dan menabraknya di lutut. Kamu kembali, katanya. Ayah bilang akan kembali. Berjalan lancar, tanya Amara, membaca wajahnya. Berjalan lancar, sayang. Markus tertawa, tawa sungguhan pertama dalam 9 hari. Siang itu, Victoria menelepon. Aku ingin bicara soal peranmu ketika kamu kembali, katanya. Bukan sekadar mengembalikan posisi lama. Aku sudah memikirkan apa yang kamu lakukan di ruang rapat itu. Aku ingin kamu pertimbangkan posisi baru. Direktur operasi. Peran yang lebih luas, dibangun di sekitar apa yang aku butuhkan. Seseorang yang memahami arsitektur manusia perusahaan sebaik struktur organisasinya. Biar kupikirkan, kata Markus. Senin berikutnya, Markus kembali ke kantor, memakai jas gelap bukan untuk citra, tapi karena hari itu Senin dan dia sudah pantas memakainya. Terry menyambutnya di lobi. Di kantor barunya yang lebih besar, dia menulis daftar nama setiap orang yang dia kenal di gedung itu. Victoria muncul di pintu. Kamu membuat daftar? Katanya. Orang-orang yang ku kenal, jawabnya. Aku akan pastikan tetap kenal semua dalam peran baru ini. Berapa banyak sejauh ini? 61. Aku kenal 11, kata Victoria pelan. Mungkin 12. Itu salah satu hal yang akan kita perbaiki, katanya. Kamis, presentasi Dewan kedua terasa berbeda sepenuhnya dari yang pertama. Victoria mempresentasikan kerangka dampak karyawan baru. Setiap pemutusan kerja kini butuh tinjauan dampak manusia terstruktur sebelum disetujui, bukan sebagai formalitas birokrasi, tapi sebagai akuntabilitas moral. Kerangka itu disetujui bulat. 14 posisi yang dihapus dipulihkan, termasuk 6 di Departemen Lama Markus. 4 minggu setelah badai, pada Sabtu pagi, Victoria muncul di depan pintu Markus jam 9 dengan kantong kertas dari toko roti dan tanpa rencana khusus. Amara membuka pintu. Aku sudah bilang ke Gerald kamu akan kembali, katanya. Gerald benar, jawab Victoria. Mereka sarapan bersama di meja yang sama, tempat semuanya mulai bergeser, telur orak-arik, teh chamomile, selimut dinosaurus. Setelah sarapan, mereka berjalan melihat manusia salju yang sudah runtuh jadi gundukan tak berbentuk. Kita bisa buat lagi, kata Amara dengan yakin. Nanti akan ada salju lagi. Victoria menatap Markus. Aku ingin bilang sesuatu, katanya. Aku sudah berlari terlalu lama, menuju sesuatu yang tak pernah bisa kunamai. Aku tidak paham sampai aku duduk di mobil beku di selokan tengah badai, sendirian, dengan ponsel sekarat, tanpa siapapun untuk dihubungi kecuali pria yang kupecat seminggu sebelumnya. Dia menatapnya tegas. Kamu mengemudi menembus badai itu tanpa minta apapun. Kamu memberikan kamar tamu, cerita putrimu, meja sarapanmu, dirimu yang sepenuhnya jujur. Dan kamu tidak pernah membuatku merasa berutang untuk itu. Itu membongkar sesuatu dalam diriku. Apa yang dibongkar? Tanya Markus. Bagian yang percaya berkuasa sama dengan aman, katanya. Bagian yang berpikir kalau aku mengendalikan segalanya, aku tidak butuh siapa-siapa. Kamu sudah mulai? Kata Markus. Kerangka kerja, Dewan? Bukan? Katanya.
Kamu mulai saat datang ke sini Sabtu pagi dengan roti dan tanpa rencana. Orang berkuasa selalu punya rencana. Orang yang membangun sesuatu yang nyata terkadang hanya datang saja. Mereka masuk ke dalam. Markus mengajari Victoria membuat coklat panas, sementara Amara memberi komentar dari meja. Markus menuangkan 3 cangkir. Cangkir bergaris besar untuknya. Cangkir bergambar gajah untuk Amara, dan cangkir putih polos untuk Victoria yang tiba-tiba terasa pas sekali. Di luar, syal biru masih tergantung di gantungan dekat pintu. Manusia salju sudah hilang, tapi syalnya tetap ada. Dan Markus Johnson, yang mengukur nilai suatu hari bukan dari apa yang dihasilkannya tapi dari siapa dirinya di akhir hari itu, menatap putrinya dan wanita yang duduk di seberang meja dapurnya. Belajar menjadi biasa. Dia tahu, dengan kepastian yang sama seperti saat dia mengambil kunci mobilnya di malam terdingin tahun itu, bahwa beberapa badai tidak datang untuk menghancurkanmu. Beberapa badai datang untuk mengantarkanmu tepat ke tempat yang selalu seharusnya kamu tuju.